Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Pak Yosef dan teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang peran media dan teknologi sebagai alat komunikasi, motivasi, dan evaluasi dalam pembelajaran matematika. Dengan anggota kelompok, Fonsa, Kita, Putri, dan Yeni. Tujuan pembelajaran matematika yang hendak dicapai adalah mengembangkan konsep matematika tentang luas permukaan bangun ruang yang peserta didik dimiliki dan tidak hanya berpatokan pada penghafalan rumus. Selanjutnya, peran media dan teknologi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Secara umum, ada 4 peran. Yang pertama, sebagai media pembelajaran daring atau online. Yang kedua, sebagai media belajar kelompok, sehingga mempermudah dalam melakukan diskusi berkelompok tanpa harus berkumpul. Yang ketiga, teknologi memberikan pengetahuan yang lebih luas. Sebagai contohnya, itu mesin penelusur Google yang dapat kita akses secara gratis. Yang keempat, peran teknologi terhadap siswa lainnya sebagai media komunikasi antara pendidik dan peserta didik. Oke, selanjutnya adalah peran media dan teknologi dalam mencapai tujuan pembelajaran secara khusus. Pertama adalah alat komunikasi. Alat komunikasi di sini sebagai alat penghubung bagi pendidik dan peserta didik untuk berdiskusi secara virtual tentang materi luas permukaan bangun ruang. Contohnya adalah aplikasi atau website Zoom. Yang kedua adalah alat motivasi. Alat motivasi di sini sebagai alat bagi pendidik dan peserta didik untuk berkolaborasi bersama untuk memecahkan masalah yang ada dan bereksplorasi lebih mendalam terhadap materi yang disampaikan. Contohnya adalah website Kahoot. Yang ketiga adalah alat evaluasi. Alat evaluasi digunakan sebagai alat untuk mengetahui sejauh mana pemahaman tentang konsep atau materi yang disampaikan. Contohnya adalah Google Form. Aplikasi Zoom. Zoom merupakan salah satu media yang berperan sebagai alat komunikasi yang berbasis video. Komunikasi yang terjadi di dalam Zoom adalah komunikasi dua arah antara pendidik dengan peserta didik. Sehingga ketika peserta didik mengalami kesulitan, bisa langsung ditanyakan dan setelah itu bisa langsung dijawab melalui diskusi bersama dalam forum tersebut. Dalam menyampaikan materi menggunakan Zoom, biasanya bisa menggunakan PowerPoint sebagai panduan pembelajaran dan juga GeoGebra untuk membuat animasi yang mudah untuk dipahami. Kekurangan dari Zoom yaitu ketika jaringan sedang tidak stabil, maka peserta didik tidak dapat mengetahui apa yang disampaikan atau apa yang didiskusikan dalam tatap muka tersebut. Untuk cara mengatasinya, yang pertama bisa digunakan cara merecord pembelajaran melalui Zoom, lalu di-share kepada siswa berupa link YouTube atau yang lainnya, sehingga siswa yang terkendala jaringan tetap dapat mengetahui diskusi secara utuh. Yang kedua, kita bisa menyertakan materi yang disampaikan dengan video atau PowerPoint sehingga peserta didik dapat mengulang dalam mempelajari materi yang disampaikan. GeoGebra. GeoGebra adalah aplikasi geometri aljabar, statistik, dan kalkulus interaktif. Dimaksudkan untuk belajar dan mengajar matematika dan sains dari tingkat sekolah dasar hingga universitas.
GeoGebra tersedia di berbagai platform dengan aplikasi untuk desktop, tablet, dan web. Kelebihan dan kegunaan GeoGebra. Yang pertama, dapat menghasilkan gambar geometri dengan cepat dan teliti dibandingkan dengan menggunakan pensil, garis, atau jangka. Yang kedua, adanya fasilitas animasi dan gerakan-gerakan manipulasi atau dragging yang dapat memberikan pengalaman visual yang lebih jelas kepada siswa dalam memahami konsep geometri. Yang ketiga, mempermudah guru dan siswa untuk menyelidiki atau menunjukkan sifat-sifat yang berlaku pada objek geometri. Untuk kekurangan GeoGebra, kesulitan bagi para pengajar dengan pengalaman yang sangat minim dalam penggunaan GeoGebra, sehingga untuk meminimalkan kekurangan GeoGebra, pengajar atau pendidik dapat mempelajari teknik-teknik penggunaan GeoGebra di YouTube atau bisa membacanya di Google. Selanjutnya adalah aplikasi Kahoot. Kahoot adalah sebuah platform pembelajaran berbasis permainan digunakan sebagai teknologi pendidikan di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Di dalam Kahoot, soal dan pilihan jawaban bisa diacak, jadi dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya kecurangan. Di akhir game, terdapat penghargaan yang diberikan kepada peserta didik yang bisa mengerjakan dengan baik berupa rank atau pemeringkatan. Selanjutnya, kekurangan Kahoot dan cara mengatasinya. Kahoot memiliki kekurangan yaitu durasi waktu menjawab soal terkadang bagi peserta didik kurang lama. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, membuat durasi waktu yang dipikirkan secara matang agar tidak terlalu memakan waktu dan bagi siswa tidak terlalu tergesa-gesa dalam mengerjakan. Selanjutnya adalah aplikasi Google Form. Google Formulir adalah aplikasi administrasi survei yang termasuk dalam suite kantor Google Drive bersama dengan Google Dokumen, Google Sheets, dan Google Slides. Google Form mudah digunakan. Cara penggunaannya adalah dengan menginput dan men-setting menu-menu yang kita butuhkan dalam hal survei. Kemudian hasilnya atau kesimpulannya sudah bisa langsung dilihat jika sudah diisi. Selanjutnya adalah kekurangan dari Google Form dan cara mengatasinya. Di sini kami tidak menampilkan kekurangan dari Google Form karena menurut kami sebagai alat evaluasi Google Form sudah cukup baik untuk melakukan survei terhadap peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih.